Sapa wae kuwi? Aziz Haidar. Liyane ndi? Oh, ngetak kok kene apa piye? On cam. Ben koyo orang bego. On cam. JNDM ya apa kuwi? Hah? Halim, kok JNDM? Maksudnya? Ini Antum kemana? nyambung. Karena siapa top? Kok kau top rupane? Ini HP ini Halim tau. Ibat di. Halimnya boreng di. Sehat, Bet. Aku tipe senang hebat loh, Con. Hati-hati, Con. Iki tak Halim. Iya, Halim Mas. Oh, alah. Kok top rupane? Nan ora rene, nan malah. Kulo nang balik Layapan. wis niki. Nih, Kayak mau melu arba'in ora? boten kosong wis Zoom wis. Dusone gede banget kok nama melu arba'in. Ustaz Ahmad ngisi ora melu we. Wailun. Model. Bismillah. Wakot kana ya. Baik guys, bahas ulama akhirat perbandingannya ulama fikih pokoknya sekian terus seminggu bisa nih kapan kata aku ben bengi rampung wakat kana ahlul warai apa ahlul warai ya benar wakat kana ahlul warai min ulama idzahir mukirina bi fadli ulama il batin wa arba bil qulub dan telah ada ahlul wara min ulama idzahir ahli orang-orang warok dari ulama dzahir berarti Imam Ghazali kan ngasih toleransi masih toleran dengan ulama dzahir ulama dunia ulama fikih ulama dzahir maksudnya ulama fikih nah ulama fikih itu kan dari kemarin kan dikambing hitamkan terus kan sama Imam Ghazali dianggap problem karena suka wakaf apa suka duit wakaf suka duit zakat suka yang ada kemungkinan diselewengkan. Dan dari situ kemudian Imam Ghazali memasang statement agak sensitif sebetulnya. Makanya saya pernah cerita dulu Ihya itu kan ketika masuk Andalusia kan dibakar, ditolak. Itu sebetulnya karena Andalusia saat itu sedang terfikih-fikih ini sedang senang fikih. Maksudnya lagi booming di sana fikih. Terus masuk kitab yang kritik fuqaha, disikat sama mereka. Padahal sebetulnya ya ada konteksnya sendiri-sendiri. Yang konteks yang dibahas Imam Ghazali itu ahli-ahli fikih di tempat dia yang cenderung mereka lebih suka berlomba-lomba dalam itu. Maksudnya pada suka jadi ahli fikih, padahal kebutuhan ke dokter banyak. Kalau alasannya maslahat, alasannya fardu kifayah, kebutuhan ilmu kedokteran lebih jelas daripada kebutuhan fikih. Nek fikih kan sudah banyak. Iya terang, paham? Fikih wis banyak. Makanya Imam Ghazali suudon. Ya suudon sih lebih ke menerka kemungkinan karena Imam Ghazali seorang ahli fikih juga. Kemungkinan mereka yang pada suka fikih itu kemungkinan biar bisa mengendalikan wakaf, mengendalikan pengembangan sektor-sektor keuangan negara, mengendalikan apa tauliyah qadha ya maksudnya. Gua arus pidana, hukum pidana mau ke mazhab mana? Karena mazhab menentukan. Karena pidana itu kan mazhabnya itu kan beda-beda. Artinya kriminalitas kan beda-beda. Jinayah kan masuknya fikih jinayah. Yang fikih itu yang akhir-akhir itu biasanya ada fikih jinayah. Yang kita baru pelajari itu kan fikih sholat rata-rata.
Itu masih masuk fikih ibadah pun belum sampai haji ya ta. Fikih kan ada 4 itu, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih satu-satunya munakahat sama jinayah. Yang baru kita pelajari kan paling kan fikih ibadah. Pun bagian sholat, fikih ibadah kan cabangnya 5 tuh, sholat, haji, sholat tekan haji, sholat, zakat, sholat, zakat, apa mana? Oh, poso karo kaji. Terus setelah itu muamalah isinya perdagangan. Terus apa mana? Apa coba? Sing munakahat ya babakan bab apa pernikahan seterusnya itu double firas dan lain-lain baru nanti ke fikih jinayah. Jinayah aku pikir 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 perdata, hukum, kriminalitas, potong tangan, nyuri dikapakan misalkan, atau ini diapakan, itu masuknya fikih jinayah. Sumpah palsu, itu tuduhan-tuduhan tidak terbukti dan lain-lain, masuknya jinayah. Sehingga karena jinayah diatur fikih kan untuk mengetahui mana salah mana tidak kan bergantung madhabnya karena kan sudut pandangnya beda-beda. Oh, ini begini hukumannya. Meskipun secara garis besar fikih kriminalitas itu perbedaannya tidak banyak. Fikih jinayah itu perbedaannya tidak banyak. Enggak sebanyak sholat. Sholat kan beda madhab, beda-beda. Itu riwayat beda lagi. Kalau di jinayah itu enggak sesignifikan itu perbedaannya, enggak sebanyak. Enggak kontras, Pak. Jadi hampir keseluruhan mirip-mirip. Ya, itu kan semua kan dipegang oleh tangan-tangan fuqaha itu yang begitu-begitu itu. Ngatur wakaf, ya, ngatur gedung wakaf, ngatur duit wakaf, ngatur ini, ngatur itu. Nah, kemungkinan ke situ. Karena kalau alasannya, kenapa kamu belajar fikih? Kenapa banyak ahli fikih numpuk nggak guna? Ya, karena itu fardu kifayah, harus ada yang menghandle. Ya, kalau begitu kenapa nggak belajar kedokteran saja? Karena kedokteran lebih fardu kifayah lagi dan lebih membutuhkan. Karena saat itu di Raja Imam Ghazali kan rata-rata dokter itu dari orang-orang dhimmi, orang kafir dhimmi. Nah, tapi Imam Ghazali bilang wakat karena ahlul waro, akan tetapi dahulu ahli fikih yang ahli waro, jadi ahli fikih tapi ya waro. Makanya Imam Ghazali kan teksnya dia bilang wakat karena ahlul waro min ulama idzahir, dan telah ada ahlul waro tapi min ulama idzahir. Jadi artinya dari ulama dzahir itu masih ada yang ahlul waro. Artinya tidak mengeneralisir. Paham? Tidak mengeneralisir. Artinya yang dibicarakan Imam Ghazali, yang disinggung, yang dihantam itu ya yang sesuai dengan yang dibicarakan. Nah, ketika dibawa ke Andalusia, sensitif mereka, akhirnya diserang, dibakar. Itulah yang terus itu digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menentang Ihya kan, untuk menentang Imam Ghazali. Ghazali itu dulu Ihya Ulumuddin itu dibakar kan, begitu ya kata orang-orang yang nggak suka kan. Orang-orang yang kontra sama Imam Ghazali, orang-orang Wahabi biasanya, Salafi. Saya nggak tahu mereka itu manhaj salaf, tapi kok mudah sekali menyalah-nyalahkan. Saya salaf tidak begitu. Waduh sunah koyong ngopo yang ditut gitu. Akhlaknya itu buruk sekali. Itu salah paham. Memang Ihya Ulumuddin itu kita pernah ditentang. Itu dulu di mau Andalusia, di Cordova atau daerah sekitarnya itu. Nah itu karena sebetulnya mereka tersinggung karena mereka rata-rata ahli fikih, karena mereka itu rata-rata fuqaha. Karena saat itu Andalusia sebagai ardul fuqaha kan banyak ahli-ahli fikih dari Andalusia. Meskipun madhab mereka beda sama kita, madhab Andalusia kan melune Maliki. Andalusia itu kan ikutnya Maliki. Jadi peristiwa pembakaran Ihya itu bukan soal sesat atau bagaimana Anda, tapi karena sensitif, tajam kritikannya Imam Ghazali kepada ahli fikih saat itu. Nah, yang di Andalusia tersinggung. Begitu Ihya dibawa dibakar. Diharamkan.
untuk dibaca. Nah, saiki buku-buku radikalis seperti itulah. Itu kan tidak boleh buku teroris. Pokoknya yang Mesir itu kan cukup ketat penyebaran buku-buku Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Banyak penulis-penulis yang bukunya tidak bisa masuk ke Kairo. Meskipun dia mungkin kader Mesir dulunya. Ya. Berapa? Buku-bukunya Muhammad Ghazali. Bukan Imam Ghazali ini ya. Muhammad Ghazali tokoh Mesir. Itu kan tokoh Rodo Ikhwani. Dia punya beberapa buku yang tidak boleh masuk di Mesir. Tapi beberapa masih masuk. Itu tergantung isinya. Jadi kalau ada ustadz atau siapa yang kemudian mengkritik Imam Ghazali dengan alasan ya Ulumuddin itu dulu diperintahkan oleh ulama-ulama untuk dibakar, ulama di masanya Imam Ghazali itu karena faktor politik sebetulnya. Lebih dekatnya ke faktor politik, bukan soal faktor ilmiah, tapi faktor politik. Itu dipakai orang-orang Salafi yang tidak suka dengan Imam Ghazali diserang. Karena sebetulnya begini, junjungan mereka saja. Salafi itu kan biasanya kan kiblatnya kan Ibnu Taimiyah. Iya kan? Ibnu Taimiyah. Nah, itu mereka ya, buku-buku karangannya Ibnu Taimiyah ini juga dibakar. Karena itu murni karena konflik akidah kalau itu. Bahkan difatwakan untuk dibakar karena dianggap membangkitkan paham mujassimah. Paham yang membentuk Allah sebagai jisim. Nah, saat itu Ibnu Taimiyah hidup yang mana pemerintahannya saat itu berkiblat kepada Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Bagian sejarah bilang begitu, tapi kayaknya Mu'tazilah. Itu kan dibantah habis-habisan Mu'tazilah sama Jahmiyah itu kan. Waktu itu musuh besarnya Ibnu Taimiyah kan Mu'tazilah sama Jahmiyah, dua aliran besar itu. Saat itu gemuk di sana, itu aliran itu besar, berkembang pesat. Nah, itu Ibnu Taimiyah kan terus dipenjara. Masa meninggalkan di penjara atau Ibnu Taimiyah? Nah, buku-bukunya dibakar di sana. Tapi murid-muridnya kan masih menjaga. Wih, barokah itu murid yang rajin ngono. Itu murid saya itu diulang turu, ora diulang sesat loh, Jan. Repot. Mana ya? Oh, mereka ahlul warok min ulama itu. Hiriku mukirina mereka apa? Mengakui. Ikrar. Mengikrar. Maksudnya mengakui bifadli ulama ilbatin kelawan keutamaan ulama-ulama batin. Ulama-ulama tasawuf. Wa arbabil qulub. Dan para pemilik-pemilik hati yang bersih. Lengarane arbabul qulub. Wong sing open karo atine. Robba ya rubu ya ngurusi. Ngurusi ya. Robba ya rubu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ini robba gitu. Mendidik. Ya ngurusin gitu ya. Mengembang biakan. Menaruh perhatian kepada hati-hati mereka. Karena Imam Syafi'i, Imam Ghazali ngasih contoh di sini. Salah satu contoh bukti bahwa ahli fikih yang warok itu pernah menaruh simpati kepada arbabul qulub. Contohnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan imamnya fikih madzhab Syafi'i. Sudah pasti dia min ulama itu. Tapi ya ahlul warok juga. Oke ya. Nah, ini yang dikasih contoh Imam Syafi'i. Terus itu juga imamnya Ghazali. Ya, imamnya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali meskipun imam, tapi kan dia tetap imam sektornya masih internal madhab. Nah, dulu Imam Ghazali itu pernah membuat madhab sendiri sebetulnya. Tapi rawleh. Tidak boleh. Dia dapat mimpi, disuruh tetap ikut Imam Syafi'i. Akhirnya nggak jadi mendirikan madhab baru. Saking alimnya Imam Ghazali itu pengen membuat madhab baru, madhab kelima. Sebetulnya madhab fikih kan ada 12.
yang 7 yang 4 masih, sisanya punah. Berarti yang punah kira 8. Nah, iya. Iya, ora punah semua, ada madzhab Imam Ja'fari masih. Pakai Syiah sekarang. Ora error. Mbok sing pancen madzhab sing error apa piye. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya jelisu baina yaday Syaiban ar-Ra'i. Imam Syafi'i itu biasa. Jadi kanan ini ngono artinya biasanya gitu ya. Setelah ada biasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya jelisu dia duduk baina yaday Syaiban ar-Ra'i. Duduk ada di depannya Syaiban ar-Ra'i. Baina yaday artinya di depan, bukan di antara dua tangan. Itu arti harfiahnya begitu, tapi kan maksudnya di depan. Dia duduk di depan Syaiban Ra'i. Syaiban Ra'i itu jeneng asline Muhammad sopo. Muhammad bin Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah kalau tidak salah. Yang dikenalnya memang Syaiban Ra'i. Itu terkenal Syaiban Ra'i itu tokoh zuhud. Tokoh ulama-ulama yang tidak beken dia. Ya terkenalnya sebagai tokoh sufi. Sufi yang fakih. Cuman dia patokan sisi-sisi batin biasanya. Itu ciri khas fikihnya Syaiban Ar-Ra'i itu biasanya dia patokannya apa? Sisi-sisi batiniah yang digunakan. Jadi dia punya madhab sendiri, Syaiban Ar-Ra'i itu. Meskipun dia hidup di masa Imam Syafi'i, tapi Syaiban Ar-Ra'i lebih punya pendirian sendiri. Tapi dia tidak bisa membangun madhab karena urusannya perasaan. Urusannya pakai hati. Jadi kalau buat madhab kan harus punya konon, dia punya undang-undang, punya dalil, punya ngano. Syaiban Ar-Ra'i itu enggak, dia mainnya main perasaan. Jadi mau dibuat madhab fikih nggak bisa. Dia hanya menjadi madhab pemikiran, madhab sufistik, bukan madhab fikih. Fikih kan dalil-dalilnya kan harus jelas. Kenapa? Kalau madhab Syafi'i, kenapa subuh kuno tuh karena dari riwayat begini. Kenapa sedekap tangannya? Karena begini. Kenapa sedekapnya di tengah badan? Karena begini. Begini ya artinya semua madhab pasti punya dalil. Semua madhab pasti punya dalil. Coba pahami ikut madhab gak ikut dalil. Goblok kamu kalau begitu mikirnya. Nah, begitu ya. Di semua madhab itu pasti punya dalil. Karena agama ini luas. Tidak sesempit pikiran orang-orang yang dalilnya mana. Itu di sana. Untuk ikut Imam Syafi'i atau ikut dalil. Kamu kira Imam Syafi'i tidak pakai dalil. Dia pakai dalil dan pemahaman dia lebih pintar dari kita. Apa salahnya kita ikut yang lebih tahu gitu loh. Harus diterangkan itu. Nah, kalau Syaiban Ar-Ra'i itu fikihnya itu fikih sufi. Itu yang bikin dia tidak bisa bikin madhab. Karena dalilnya dalil perasaan. Saya kasih contoh kasus misalkan di kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu ada cerita Syaiban Ar-Ra'i sama Imam Syafi'i. Ciri khasnya Syaiban Ar-Ra'i itu biasanya kalau ditanya soal hukum, dia nanya dulu, menurut kamu atau menurut saya? Itu ciri khasnya. Jadi kalau ada Imam Syafi'i atau siapa atau Imam Ahmad, dua itu yang sering ketemu Syaiban. Karena yang semasa hidup Syaiban Ar-Ra'i itu kan hidup abad kedua. Yang pasti hampir masuk akal ketemu itu Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i ketemu Syaiban Ar-Ra'i atau tidak itu diperdebatkan. Karena Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Sedangkan Syaiban Ar-Ra'i di rata-rata rujukan kita dia hidup di abad kedua. Jadi kalau kita cari profil Syaiban Ar-Ra'i itu nggak jelas dia matinya kapan, lahirnya kapan nggak jelas. Tapi yang jelas Syaiban Ar-Ra'i itu Asya fil qarni tsani hijri, mesti dia hidup di abad kedua. Nah, Imam Syafi'i meninggal 204.
Berarti kesempatan ketemunya Syaibana Ar-Ra'i sama Imam Syafi'i kan cuma 4 tahun. Iya kan? Nah, kecil sekali kemungkinan. Kalaupun ketemu Syaibana Ar-Ra'i masih muda banget atau mungkin masih anak-anak, Imam Syafi'i udah tua, tinggal matinya tuh. Meskipun Imam Syafi'i meninggalnya nggak tua-tua amat, tapi menjelang meninggal mungkin begitu. Kalau ketemu, nah, artinya pertemuan antara isbat liqa'nya antara muwajahanya Imam Syafi'i dengan bertemunya Imam Syafi'i dengan Syaibana Ar-Ra'i itu perlu diteliti ulang. Meskipun masyhur Imam Syafi'i banyak riwayat dia cerita sama Syaibana Ar-Ra'i, tapi itu tidak serta-merta kemudian menetapkan berarti mereka berdua memang pernah ketemu dan saling berguru. Dan gitu karena datanya lemah. Kalau data dari sisi riwayatnya lemah. Tapi memang cerita-ceritanya banyak. Imam Syafi'i itu sering main bareng Syaibana Ar-Ra'i. Jadi Imam Syafi'i itu kadang sering tanya Syaibana Ar-Ra'i. Jelas? Syaibana Ar-Ra'i Imam Syafi'i itu ya jelisu baina yadai Syaibana Ar-Ra'i. Dia duduk di depan Syaibana Ar-Ra'i kama yaq'udu sabiyyu fil maktab, seperti seorang anak kecil, anak balita, anak kecil, anak TK yang duduk di maktab apa? Apa maksudnya maktab? Ya di tempat untuk belajar. Itu anggapan meja apa perpustakaan apa. Ya pokoknya maktab. Kantor ngono ya karena maksudnya tempat dia. Wa yas'aluhu kaifa yaf'alu fi kada wa kada. Kemudian Imam Syafi'i menanyakan pada Syaibana Ar-Ra'i, bagaimana masalah ini gimana? Kada wa kada ini maksudnya begini dan begitu. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, maksudnya Syaibana Ar-Ra'i menjawab, misluka atau mathaluka yas'alu hadal badawi. Apakah seorang sekredibel panjenengan, sekredibel Anda, sekelas Syafi'i? Wah, Imam Syafi'i tanya ke Syaibana Ar-Ra'i. Syaibana Ar-Ra'i kan bukan siapa-siapa. Imam Syafi'i kan hakim negara, dekat dengan pemerintah, khalifah takut sama dia, minta fatwa dia. Orang sekredibel kamu tanya ke saya. Badawi apa maksudnya? Orang Badui, orang pinggiran. Orang yang tinggalnya aja nomaden, terus peliharanya kambing, yang model kalau naik masak daging dijagongi, viking. Orang-orang nomaden nggawe dodol saka kurma ngono ki ta sing dipecek-pecek nganggo. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i kan orang keren, orang penting, menteri agama lah. Fayuqalu lahu mathalu kayas'alu hadzal badawi. Atau mislu kayas'alu hadzal badawi. Fayaqulu inna hadza terus engko wis tak terang sih. Dan Syaibana Ar-Ra'i itu karena dia madhabnya cenderung kepada madhab batin, sehingga biasanya Syaibana Ar-Ra'i ngasih opsi. Syaibana Ar-Ra'i itu fakih dia, memang dia seorang fakih, seorang ahli fikih. Tapi ketika yang tanya Imam Syafi'i, kamu mau tanya ala madhab kamu atau ala madhab saya? Ini biar semangat. Biar dibuka ya Zul, teramat disuapin. Karetnya ngomong teh angel. Gas. Sebanyak Sat. Kopiku. Ngopi dulu. Saya tak ngomong mbah. Tekan di mau. Nah. Jadi Syaibana Ar-Ra'i kalau ditanya Imam Syafi'i, ini hukumnya gimana? Ini hukumnya gimana? Mesti Syaibana Ar-Ra'i ngasih opsi dulu. Indakum am indana. Biasanya enggak ada. Indakum am indana. Ikut
polanya kamu atau polanya saya. Karena beda. Misalkan contoh sing ketok banget bedanya itu, kelihatan banget bedanya masalah zakat kambing. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i kan tanya itu. Ada masalah kambing. Kambing kan zakatnya kan jumlah sekian, nanti minimal begini kan gitu. Formalnya fikih kan gitu. Jumlahnya harus sekian. Ya namanya zakat kan harus memenuhi nisab karo haul kan. Harus haul, harus nisab. Nah terus kalau ada nisab 10, misalkan nisabnya wedhus sih berapa? Misalnya 40 nisabnya kambing. Terus kemudian ada 45 atau 40 atau 60 misalkan. Nisab apa ya? Standar minimal. Maksudnya kalau belum sampai ke 40 kambing berarti belum wajib zakat. Nah, harus 40 kambing baru nanti keluar zakat. Kalau kambingmu cuma 20 nggak wajib zakat. Karena belum kaya. Kambingnya 40. Oh. Nah, terus 60 gimana? 60 kan 40 tambah 20. Nah, kelebihannya hitungannya biaya. Itu kan khilaf saat itu kan dipikir ketenanan memang saat. Terus saya Banaroi malah lain jawab, indakum atau indana. Mau ikut kamu mau ikut saya? Terus Imam Syafi'i nah indana, indah Imam Syafi'i ya wis beres. Ya indakum piye kan gitu. Kalau ikut kamu gimana? Terus cari saya Banaroi malah lain jawab, ya pedak satu kambing itu kudunya udah zakat. Tiap seekor ada zakat. Karena saya Banaroi kan mikirnya zakat buat apa? Mensucikan harta. Lah emang kalau kambing satu terus suci, clear. Kan ora. Tapi misalnya kambingmu makan rumput dari tanah tetangga kan nggak tahu itu lah. Makanya satu kambing saja itu sudah syubhat, sudah problematik. Harusnya dizakati juga. Kan repot kalau gitu dipermadhabkan. Padahal dalilnya kan Nabi kan jelas pokoknya. Hadis-hadisnya kan jelas. Pokoknya kambing harus 40 dulu baru wajib zakat. Tapi saya Banaroi mikir karena tujuan zakat itu untuk mensucikan harta. Nggak usah nunggu 40 kambing. Kamu punya 5 kambing, 1 ekor saja. Itu sudah masalah. Karena itu juga belum tentu bersih. Nah, itu ya zakatnya ya mbok pitik, mbok piye, mbok nanti. Nah, gitulah. Itu ciri khasnya saya Banaroi. Setiap ditanya, kamu mesti jawab indakum atau indana dulu. Kamu ikut fikih kamu atau fikih saya? Oh, katanya Imam Syafi'i punya kebiasaan untuk menanyakan beberapa masalah ke sudut pandangnya Syekh Banaroi. Fayaqulu kemudian Imam Syafi'i menjawab ketika ditanya apakah seorang Anda sekelas Syafi'i itu tanya ke saya. Terus kemudian Imam Syafi'i jawab inna hadza wuffiqa lima alimna. Atau wuffiqa lima aghfalnahu. Ada beberapa naskah aghfalnahu. Karena orang ini, masalah ini, orang ini diberi taufik oleh Allah terhadap masalah yang sudah kita ketahui atau dalam masalah aghfalnahu, dalam masalah yang kita lalai dalam itu. Artinya kalau saya tahu ilmunya tahu, tapi taufiknya Allah turunnya ke dia. Taufik itu kipot ya maksudnya. Tapi taufiknya Allah itu Allah turunkan ke dia. Jadi pemahamannya beda. Kalau sekedar tahu, saya tahu. Imam Syafi'i masuk nggak tahu. Apa Ustaz? Masih hidup tuh. Bahaya. Ya. Nah, gitulah. Inna hadza wuffiqa lima alimna. Ya. Lanjut, Jis. Turun, Jis. Wa kana Ahmad bin Hambal. Kowe langsung dunggahke ngono enak wis. Cetek ngono kowe langsung dunggah. Wa kana supaya yang anu juga enak. Ganti mau. Wa kana Ahmad ya. Wa kana Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Ma'in yakhtalifani ila Ma'ruf al-Karhi. Dan Imam Ahmad, kemudian Imam Yahya bin Ma'in, itu ahli hadis dua-duanya. Kalau Imam Syafi'i kan lebih ke fikih. Tapi sebetulnya Imam Syafi'i malah ahli hadis banget. Karena yang pertama kali nulis mustalah hadis kan malah Imam Syafi'i di kitab Risalah itu.
Dulu kan usul fikih kan ya ada mustalah hadis ya, suka usul hadis itu ada. Cuman memang Imam Ahmad banyak dalilnya. Makanya kalau kita ditanya mana madhab dari 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, mana madhab yang paling banyak dalilnya? Paling kaya akan dalil. Madhab mana? Ahmad. Ya, takon wong ini ora percaya. Madhab antum ya? Madhab Ahmad. Ya, madhab Hambali atau madhab Imam Ahmad itu dalilnya paling banyak. Madhab Maliki itu dalilnya sedikit. Abu Hanifah loh sedikit mana? Kakean logika. Imam Syafi'i lumayan. Kalau kita lihat Risalah, lihat Al-Um, lihat Anu lumayan. Tapi Imam Ahmad memang paling banyak dalilnya. Hadisnya itu paling banyak. Nah, lihat Musnad Ahmad banyak banget. Karena Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in yakhtalifani ila ma'rufin al-karhi. Yakhtalifani maksudnya silih berganti mendatangi ma'ruf al-karhi. Maksudnya yakhtalifani ini orang berselisih pendapat enggak, tapi mundar mandir silih ganti. Hari ini Imam Ahmad, besok Yahya bin Ma'in, besoknya Imam Ahmad datang lagi. Walam yakun fi ilmi dhahir bimanzilatihima. Padahal ma'ruf al-karhi ini secara ilmu dhahir tidak sampai kepada derajatnya Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in. Wa kana yas'alanihi. Padahal keduanya itu senantiasa bertanya ke Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi itu ya tokoh sufi juga. Jelas. Kalau si siapa tadi? Syaiban Ar-Ra'i kan lebih senior sepertinya daripada Ma'ruf Karhi. Wa kaifa? Wa kaifa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama kilalahu kaifa naf'alu idza ja'ana amrun lam najidhu fi kitabin wala sunnah. Bagaimana kita melakukan melakukan dengan apa? Apa yang kita lakukan ketika kita mendapati suatu masalah tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di sunnah. Padahal Quran karo sunnah kan kudunya komplit. Tapi kan nanti kan ada masalah-masalah kontemporer biasanya yang dalilnya itu nyelempit gitu loh. Nyelempitnya apa ya? Dalilnya itu nggak langsung. Sholat kan ada dalilnya langsung jelas. Tapi masalah-masalah ruwet gitu. Soal horor kayak itu ribut tuh. Kalau ada suatu masalah, lam najidu fi kitabin wala sunnah, maksudnya bitasrih. Kita tidak menemukan dalil soreh di kitab dan sunnah. Terus bingung, kita analisis Quran, hadis, kumpulkan semua, nggak ada jawaban. Kita nanya kemana? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi menjawab, salus solihin. Tanyalah kepada orang-orang soleh. Seperti ini bingung dengan Pak Sol. Salus solihin, tanyalah kepada solihin. Maksudnya tanyalah kepada orang-orang soleh. Wa ja'alu syura bainahum. Dan akan bingung. Wa ja'aluhu syura bainahum, dan jadikan itu musyawarah antara mereka. Di perkara-perkara yang enggak jelas itu biar dimusyawarahkan wong-wong soleh. Karena orang soleh biasanya menang hatinya daripada otaknya. Karena kalau urusan analisis dalil kan otak tuh pakainya tuh. Ya kan? Kalau analisis hati kan beda. Misal misalkan fatwa-fatwa yang kemungkinan boleh, kemungkinan tidak. Misalnya kayak Son Horeg. Itu kan kemarin kan ribut
difatwakan haram, mereka kan tidak terima. Wong son kok haram. Padahal pengajian pakai son kan beda. Nah, dimaksud son horor kan sepaket istilah. Nah itu sebetulnya maksud dari hadis ini, meskipun ini hadisnya rada problemnya. Yang jelas orang soleh itu pasti objektif rata-rata. Kalau tidak dia pasti pakai hati. Pakai hati itu enaknya gimana kira-kira dalam naluri orang soleh itu gimana? Karena gini, agama Islam itu kan bahasa bodohnya gitu kan mendidik kita untuk soleh. Ya kan? Terus kemudian ada perkara yang secara hukum fikih 50-50. Coba kenapa harus tanya orang soleh? Karena orang Islam itu, orang soleh itu nalurinya itu naluri Islami, Islamic naluri harusnya. Paham ya maksud saya? Ya. Nah orang soleh kan punya nalurinya sendiri. Kalau kita kan bakat fasik tuh kan biasanya kan, wah ada ulama yang bolehin kok kan biasanya gitu. Ada yang menghalalkan kok, nggak apa-apa. Nah, itu kita. Tapi kan orang soleh kan enggak, mesti milih yang haram. Karena khawatir jangan-jangan haram beneran. Karena naluri orang soleh kan begitu. Sehingga kenyamanan orang soleh itu beda. Kamu cek coba sejarah ulama-ulama besar itu rata-rata kecilnya itu punya dunia sendiri. Imam Nawawi. Imam Nawawi kan jarang main. Belajar terus ya. Ini yang tadi jelasin Imam Nawawi. Ini benar saudara. Terkonfirmasi oleh peneliti abad ini. Tidak ngantuk. Banyak istighfar toh. Ya. Kayak gitu. Misalkan rata-rata Nabi pun begitu. Nabi itu kecilnya kan punya dunia sendiri. Dia agak pendiam, agak lebih ke nggak nyaman lah main-main yang teriak-teriak, lari-lari, pukul-pukulan itu dia nggak mau. Ada konsernya Arab, tongsing apa namanya ngarannya apa? Rebana, kadroh. Itu Nabi tutup telinga, nggak mau dengar dia lagu-lagu. Jadi nalurinya itu udah beda. Dia orang soleh itu biasanya nggak nyaman sama yang tidak ada kesolehan di situ. Coba ngomong sama bentinane dikir kan Masya Allah. Kamu ajak ke bioskop aja. Padahal bioskop kan masih aman. Nonton film misalnya, film soleh, ya hamka mamane. Apa film, apa soleh film Sang Kiai mamane. Itu mesti gak nyaman karena di situ kan ada orang yang buka aurat, ada orang jerit-jerit, ada orang ya pokoknya itu bukan tempat yang solehable gitu loh maksudnya. Nah, nggak cocok orang begitu diajak ke situ. Tapi kok ada orang misalkan dia bentuknya soleh, terus mau ajak nih diskotik joget, nah berarti soleh palsu kan gitu. Kalau sing soleh asli kan mereka di sana mesti bingung mati kutu mau ngapain karena bukan dunianya. Oleh sebab itu makanya kalau ada hukum-hukum yang problematik suruh tanya wong soleh. Piye, Anda sebagai orang soleh kira-kira lebih cocok mana? Karena mereka tuh hatinya bersih. Ini soleh yang beneran. Jangan kamu nanti kamu lo itu ada soleh tolol soleh mana? Ya itu soleh solehan. Yang soleh asli yang memang dia ya berilmu ya soleh ya anu itu. Hatinya bersih saja. Saleh. Karena orang soleh bingung. Maka juga tata arif kan orang soleh. Ya tahu mengenai kitab Ramadan oleh bingkisan isinya nganu Fanta. Fanta mau Coca-Cola kan ya? Sprite lah, ada Sprite kok. Tekan topik. Jadi orang alkohol ora. Ya Allah polos banget loh maksudnya Fanta Sprite itu kan orang alkohol ora. Nah, biasanya naluri orang soleh itu kayak gitu. Dia lebih berhati-hati. Dia kan loss.
Wes penting. Halal, halal, halal. Berkah, berkah. Sate. Halal berkah. Halal berkah. Semangat Ustaz. Bentar lagi. Ustaz. Betul di muka. Iya, adem. Bandem. Ya, makanya Nabi perintahkan selalu solihin. Tanyanya orang-orang soleh. Jangan tanya orang-orang fasik. Tanya orang fasik, kabeh halal. Itu kan halal. Itu mengandung babi akan dikit. Nah, gue maksudnya. Nah, ya kamu rasakan aja nanti. Walidhalika qila ulama udhahir zinatul ardi wal mulk wa ulama ul batin zinatus sama'i wal malakut. Ulama dhahir, ulama fikih itu zinatul ardi wal mulki. Dia perhiasan untuk dunia, perhiasan bumi dan kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan. Maksudnya kekuasaan bumi ini jadi kelihatan indah karena ada ahli-ahli fikih yang menata politiknya, menata hukumnya. Fikih kan luas banget. Fikih malah sebetulnya fikih itu intisarinya pokoknya itu di politik sebetulnya, di siasah. Enggak tahu saya fikih dikerdilkan nih praktek wudhu. Ini ya penting ya kan? Supaya orang tidak bicara politik sebelum bisa berwudhu. Orang sekarang kan begitu, fikihnya wah ngeri. Bahas khilafiyah tuh, oh ini bid'ah, ini nggak boleh. Itu kan wudhu ra iso weh. Ntar ya. Wa ulama ul batin dan ulama-ulama batin zinatus sama iwal malakut adalah perhiasan langit, memperindah langit wal malakut dan alam malakut. Alam malakut itu apa? Maksudnya apa? Alam malakut itu alam akhirat lah. Gampangnya gitu. Wa qala Junaid, berkata Imam Junaid Junaid Baghdadi, Abdul Qasim Al Junaid As-Salik biasanya gelari karena dia tokoh utamanya sufistik. Dia kalau sufi itu imam besarnya mesti ujung sendiri ku Imam Junaid, Junaid Baghdadi. Wa qala Junaid rahimahullah. Qala Ali sapa jenenge iki? As-Sirriyu. Qala li As-Sirriyu syaikhi. Ora ono ding. Qala li As-Sirriyu syaikhi yauman. Idza kumta min indi faman tujalis. Qultu al-muhasibi. Imam Junaid pernah berkata kepada telah pernah dibilangi sama gurunya. As-Sirri pada suatu hari, idakum tamin indi, wahai Junaid, kalau kamu selesai dari majelisku, faman tujalis, kamu mau kemana? Ke majelisnya siapa? Qultu al muhasibi. Aku kemudian Imam Junaid menjawab, aku mau datang ke majelisnya Imam Muhasibi. Faqala na'am, khud min ilmihi wa adabihi. Ya, oke, kamu ke Muhasibi, tapi ambil ilmunya juga adabnya. Wada'an kataski kohu lil kalam warud dahu alal mutakalimi. Wada'an dan tinggalkanlah taski kohu lil kalam. Taski apa? Anu, apa artinya apa? Apa coba? Bahasa Indonesia nih. Syakoko itu syakiku taskikon. Syakko ini pemberatan. Iya, iya enggak? Laula ana asyqa ala ummati la amartuhum. Bahasa Indonesia nih. Apa ya? Penaruhan problem. Penaruhan problem.
Kokoh itu mempersulit dia apa ya? Oke. Gimana Pak? Tak kokoh ya, pecah, pecah-pecah. Syakol mempersulit. Taskikohulil kalam maksudnya? Dan tinggalkanlah taskikohulil kalam. Apa ya yang artinya ya? Dia mecah-mecah kalam. Maksudnya ilmu kalam. Waraddahu alal mutakallimi. Maksudnya kalau dia ngomongkan tentang ilmu kalam, tidak usah. Waraddahu alal mutakallimi. Dan ketika dia mengkritik orang-orang mutakallim. Mutakalimin ke apa? Sekarang ya rodok filsuf tapi sing Islami, maksudnya orang-orang teologis. Ilmu kalamnya ilmu apa? Teologi. Semalam mawalla itu kemudian ketika saya keluar dari majelisnya Imam Junaid, gurunya Imam Junaid, Imam Sirri. Lama walla itu mah ketika aku ingin berpaling, sami'tuhu yaqul, aku mendengar dia mengatakan berdoa, dia mendoakan muridnya, maksudnya mendoakan Imam Junaid, ja'alakallahu sahibah hadisin sufian. Semoga Allah menjadikan kamu ahli hadis yang sufi. Semoga Allah menjadikanmu ahli hadis yang sufi. Artinya tidak hanya hafal hadis saja, tapi yang mengamalkan. Ya sufi itu maksudnya orang-orang yang menata hati untuk mengamalkan ilmu. Wala ja'ala kasufian sahibah hadisin. Dan semoga Allah tidak menjadikanmu orang sufi yang ahli hadis. Apa bedanya? Ahli hadis dulu, baru jadi sufi. Karena kalau sufi dulu baru ahli hadis, biasanya nggak jadi. Karena sufi kan ilmu-ilmu sing ilmu kebatinan, apa ilmu-ilmu sing hati, sing biasanya kayak gitu orang-orang malas. Lapar nggak kerja, dikir. Anak istri kelaparan di rumah, dia dikir. Tapi sufi sing tidak waras. Nah, dia kudu jadi sahibah hadisin. Jadi ahli hadis. Dulu baru jadi sufi. Dan jangan kamu menjadi sufinya dulu baru jadi ahli hadis. Asyara itu memberi isyarat ila anna man hassalal hadisa wal ilma thumma tasawwafa aflah. Barang siapa orang yang hassalal hadis, dia mendapatkan ilmu hadis yang banyak. Wal ilma dan fikih maksudnya. Thumma tasawwafa kemudian dia menjadi seorang sufi, aflah itu lebih beruntung atau telah beruntung. Wa man tasawwafa qabla ilmi, akan tetapi yang bertasawuf sebelum dia berilmu khatara binafsihi, maka dia telah membahayakan dirinya sendiri karena potensi fasik. Kan banyak tuh sufi-sufi yang nggak mau sholat. Kenapa? Karena sholat itu kan mengingat Allah. Saya sudah ingat, saya tidak lupa, tidak perlu sholat. Sholatnya sholat batin, cuma duduk doang. Pikir sholat batin. Kenapa nggak sholat fisik? Nggak penting, karena kamu kalau makan pisang kan buahnya, bukan kulitnya. Gitu. Goblok ya. Ya karena kalau nggak ada kulit pisang, ya pisangnya nggak jadi. Artinya syariat itu tetap penting, meskipun tujuannya juga akhirat. Tapi bukan berarti terus syariat. Hal-hal fisik yang sifatnya fisik itu mesti apa sih? Apa coba? Mesti keliru. Memang yang penting itu hati, tapi perbuatan, sholat, praktek sholat, itu juga penting. Nah, itu tuntutan Allah. Ya gitu. Wes, tekan penuh. Wih, kandang itu. Khotara binafsihi itu. Sampai itu ya. Makanya fikih kalau tasawuf harus berimbang. Hadis dengan tasawuf harus berimbang. Artinya ilmu-ilmu syariat dengan ilmu hati, ilmu-ilmu fisik kalau ilmu hati itu harus berimbang. Tapi didahulukan ilmu hati, ilmu fisik dulu, ilmu fikih dulu, fikih sholat. Kamu belajar sholat, rukun, syaratnya dulu, baru bersufiria. Jangan sufi-sufian dulu, nggak belajar fikih, nggak ngaji fikih, nggak ngaji syariat, akhirnya
Jadi wong edan terus ngaku-ngaku wali, ya kan? Jadi orang gila ngaku wali dan seterusnya. Maka harus ilmiah memang. Jangan dia sudah lupa dunia terus jadi wali terus nggak pernah mandi terus ya nggak begitu konsepnya kita. Jadi tasawufnya kita itu tidak cacat logika, tidak cacat ilmiah sebetulnya. Ini yang asli, tasawuf yang asli. Tasawuf yang asli. Kalau tasawufan ya orang gila terus jadi kalungan tasbih terus jadi wali. Gitu. Terus ngerti bahasa Suryani ngono-ngono gitu. Terus ngono-ngono kuwi terus kalungan tasbih gede-gede terus entah itu wali dari mana, entah dari ya banyak kayak gitu. Hah? Nggak boleh gimana? Hah? Ya, ya boleh aja sebenarnya. Cuman orang-orang itu loh, orang-orang yang stres mengatasnamakan syariat terus ngaku wali, terus kalungan tasbih, tasbih itu dikir orang gue kalungan. Banyak lah begitu itu. Sekarang tuh kan banyak sekali jadi wali. Orang stres kira wali ya itu adalah bentuk sufisme yang bodoh. Kalau sufisme yang ilmiah tuh nggak begitu. Dia tetap mengedepankan fikih dan hadis, ilmu-ilmu hukum, baru nanti masuk ke ranah sufi. Ono ora jelas. Dah itu saja. Ditandai sih. Kirang jam sih. Soalnya yang datang sedikit, nah, terlalu banyak nanti ketinggalan. Kopi kok. Udah. Kenapa? Selesai. Gimana, Sat? Yes. Gak asik ya. Mbak, tekon ora? Wah, bis paling kuat ya. Nah, yang lagi-lagi. Kamu? Mau nanya, Kak. Ya, apa? Siapa, siapa, siapa? Yang menyambung kota. Nah, sudah asik. Siapa? Sir, Mas Sir. Apa dulu? Hmm. Ya, tobat aja. Jangan ngulang lagi. Udah gitu doang. Gampang. Sebenarnya ada hukum cambuk, ada nano gitu ya. Kalau di Aceh kan memang, tapi kan sekarang kan kita nggak memperlakukan itu, nggak memperlakukan. Karena negara kita secara konstituante kan nggak nerima itu. Jadi ya kita nggak bisa nyambuk sepihak. Misal kamu minta, misalnya ada Udin zina terus minta tolong Fadil dicambukkan gitu nggak bisa. Karena hukum cambuk kan harus ikut izin pemerintah. Kalau pemerintah nggak memperlakukan itu ya sudah, gugur kewajibannya kita sebagai rakyat. Masalah dosa atau enggak urusan pemerintah. Maka kewajiban kita individu ya cuman tobat doang dan jangan mengulang lagi. Hmm? Nggak tahu. Yes, ya, orang punya kisah hidupnya sendiri-sendiri. Kok enak nih?
Ya hukumnya ya haram dendam mah. Sama orang aja nggak boleh, apalagi sama orang tua. Cuman kan untuk memaafkan kan butuh waktu. Dan kadang memang orang tua juga ada dosanya juga. Maksudnya konsep anak durhaka itu jangan dianggap konsep tunggal, enggak. Dia konsep dualisme. Ya anak durhaka iya, orang tua durhaka juga ada. Ada orang tua durhaka ke anaknya. Enggak gimana-gimana ya diselesaikan secara kekeluargaan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah menjauh daripada menimbulkan problem-problem lain. Menjauh dulu sementara waktu sampai bisa akur lagi. Itu paling manusiawi sih gitu. Oh, nasi melu boleh. Itu nah. Tekan orang nan. Tekan orang. Zoom. Nah, ya, aku ngerti. Hah? Biar kan coklat toh. Strawberry aku ngerti. Bravo. Selamat sama. Tapi difatwakan kan jangan. Tapi pola pikir dia di mana? Aku ya kadang prakteknya ya. Nah, gue rada obatin, sanggutin. Bahaya nek udan melu guyu. Ngeri. Ngeri toh. Alat. Nanti Ustaz. Silap mata kepotong gitu. Silap mata kepotong lumayan. Ya makanya. Nggak tahu. Jauh aja udah. Tanya Pak RT. Enggak, harusnya ada dari keluarga yang ditokohkan, artinya yang punya power buat nengahin gitu. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tapi kan ya itu kan opsional kan kalau ada, kalau enggak kan ya udah. Itu dimaklumi kok. Kalau memang ada faktornya gitu loh. Maksudnya bukan kita yang jadi anak semena-mena atau jadi orang tua semena-mena enggak, tapi ada faktornya memang. Misal kita kesel sama orang tua ini salah enggak? Kalau memang dia salah ya udah, sudah urusannya masing-masing. Tapi kalau orang tua udah baik, anunya udah baik, caranya baik, anunya baik, tapi anaknya yang keras, ya itu beda. Tapi kalau memang orang tuanya yang ya sebab akibat aja gitu loh. Kok bisa anakmu gitu, kamu apain? Oh karena dulu gitu. Ya udah, itu buah dari kesalahan didik orang tua, cara dia buat mengurus anaknya seperti itu ya. Dia harus menerima itu. Kalau begitu, cuman kan kita nggak tahu konteksnya bagaimana. Semangat tuh, Sat. Minum kah? Sudah jebol.
Rokok dulu. Ki. Itu ulama su karo ulama. Ning waktu zaman Imam Ghazali, ulama pakai deket dunyan. Jadi memang ilmu sing duniawi ya. Penghitungan zakat, arisan, penghitungan opah, gaji kan dulu. Nyekel kan ahli-ahli fikih kabeh sehingga yang rawan kedunyan itu ahli fikih. Misalnya kayak ini ngajar terus digaji apa diopahi, diamplopi. Ya cara tinjauan fikih kan sah-sah wae ya makanya penak nganggo lek dunya. Karena tinjauan tasawuf kan anak nomor amplop ki rasane kayak kelingan aku amplop tidak kepengin. Asalnya kan kepengin nih. Gelem maju terus aku sing maju cara aku maju disangoni karo takmire mulih deh nyana itu. Iki ora ulama kedunyan. Majanin dohir, majanin dohir. Hmm, ya bab akhirat, bab api, bab api, tetap bab api. Ya, heeh. Ning ya ora apa-apa nek oke. Mak julung apa? Oh, angkat. Ya nek nganti lali akhirat ngono wae. Saiki batas iki. Nek Imam Ghazali terlalu ketat, dia memang batas indene angel. Ayo aku mulang main jajanmu Imam Ghazali pura tantemi paling aku. Malah ora. Cara tirakat ngene iki ora. Ini angel nak melu guru-gurune. Buat awak kira dembe kok seger. Cuma masalahnya. Cuma ya iku mau idotensi ngono. Oh, badal ae baru disemprit kan. Dia polisi. Aku tahu ketilang. Menurut bapakku. 12 bang suruh semprit semprit. Inilah badal ae. Solawatan. Nah, kayaknya salah duit. Solawatan. Bahaya kayak tadi polisi. Bangkrut Polres. Jadi kaji kan, enggak kaji kan Polres yang menghajikan. Memang kiai Polres. Nah, Mesir tekan ora ya wis. Tetap aja sih kalau nggak ada rekamannya.